Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Bedaan TV. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2020 untuk tingkat SMA dan SMK ya. Jadi kenapa saya membuat video ini? Karena gini. Jadi kemarin kan saya piket di sekolah. Nah, ternyata ada banyak banget orang tua yang datang ke sekolah, menimbulkan kerumunan. Padahal kita kan lagi ada di situasi pandemi, yang harusnya orang tua dan siswa itu ada di rumah. Tapi ada banyak banget orang tua yang merasa bingung dengan informasi yang disampaikan sekolah melalui pamflet gitu. Jadi mereka bahasa Jawanya itu kurang marem ya, kurang puas. Mereka datang ke sekolah pengen nanyain langsung sama gurunya. Nah, maksud saya membuat video ini itu untuk membantu ya, supaya barangkali dengan video saya ini Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya tahun ini bisa lebih memahami gitu loh ya. Memahami, meresapi gitu ya guys ya. Jadi mudah-mudahan aja ya dengan video ini tuh semua pihak yang akan melaksanakan PPDB tahun ini, semua orang tua siswa maksud saya dan siswanya itu bisa lebih paham tentang jalur ini. Kemudian kalau nanti di penjelasan saya masih ada banyak pertanyaannya, masih membingungkan, Bapak Ibu silakan komen. Insya Allah saya akan jawab satu persatu gitu ya, karena ya supaya jelas aja ya. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan informasi update tentang PPDB, Bapak Ibu juga bisa subscribe channel ini, kemudian nyalakan notifikasi loncengnya ya. Karena PPDB tahun ini itu beda dengan tahun lalu, sekarang kita ada di situasi pandemi ya. Jadi segala sesuatunya tuh bisa berubah dengan tiba-tiba, oke? Jadi kalau kalian subscribe channel ini, kalian kan akan dapetin sesuatu informasi terbaru gitu loh ya. Jadi bisa langsung update informasi tentang PPDB ya, oke? Saya akan langsung menjelaskan beberapa pertanyaan orang tua siswa yang saya temui kemarin. Yang pertama adalah banyak banget orang tua siswa yang menanyakan tentang jalur masuk SMA dan SMK ya. Jadi begini ceritanya ya. Tahun ini untuk SMA itu ada 4 jalur, zonasi, afirmasi, atau yang untuk siswa yang kurang mampu itu namanya afirmasi, kemudian perpindahan orang tua dan prestasi ya. Untuk SMP gimana? Untuk SMK itu ada 2 jalur, jadi seleksi masuk melalui prestasi, kemudian yang kedua adalah afirmasi ya. Jadi ada 2 macam untuk SMK dan untuk SMA ada 4 macam. Nah, saya akan coba jelasin satu-satu ya. Jadi untuk SMA yang pertama, bentar dulu, mic-nya susah. Oke, ini udah jelas ya. Oke, yang pertama adalah jalur zonasi ya. Jalur zonasi ini ada sejak tahun 2019. Sebenarnya tahun sebelumnya juga ada, jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun belakangan ini tuh pemerintah memakai sistem zonasi ya. Tujuannya apa? Kenapa saya harus jelaskan tujuannya? Karena ini menimbulkan kontroversi ya. Jadi ada banyak banget masyarakat yang kurang setuju dengan jalur ini ya. Jadi sebenarnya tuh pemerintah itu niatnya baik. Pemerintah itu ingin menyelenggarakan pendidikan yang merata gitu. Jadi pemerintah berusaha meningkatkan mutu setiap sekolah supaya setiap sekolah itu mempunyai mutu yang sama. 3 atau 5 tahun ke depan, kalau program ini terus berjalan dengan baik, insya Allah anak Bapak Ibu itu dapat bersekolah dengan mutu yang terbaik dan jarak yang terdekat dari rumahnya. Jadi tujuannya itu, supaya siswa itu mendapatkan pembelajaran atau pendidikan dengan mutu yang terbaik sekaligus terdekat dari rumahnya gitu loh. Jadi tujuannya gitu, jadi jangan komplain dulu sama pemerintah. Pemerintah itu tujuannya baik gitu loh. Oke, kita lanjut ke jalur zonasi tahun ini.
Jadi berdasarkan Juknis Jawa Tengah ya, saya kasih contoh yang Jawa Tengah ya, karena saya ada di Jawa Tengah, tapi ini hampir sama. Saya udah baca Juknis Jawa Barat dan daerah lain, hampir sama isinya. Jadi kalau kalian dari Jawa Barat nggak usah skip video ini karena intinya itu sama. Jadi begini intinya. Jadi tahun ini itu kuota yang diperuntukkan bagi jalur zonasi itu adalah minimal 50%. Artinya itu bisa lebih. Ya, bisa lebih dari 50%, tergantung pendaftar sekolah itu ya. Sekali lagi tergantung pendaftar sekolah itu. Misalnya begini, sekolah itu punya daya tampung 100 untuk perangkatannya. Berarti nanti yang akan diterima dari jalur zonasi ini adalah 50 atau 50% dari 100 ya, 50 anak yang diterima di sini. Kemudian perbedaan dengan tahun lalu ya. Jadi kalau tahun sekarang ini kan kalau tahun lalu itu kan zonasinya itu dihitung dari jarak tempat tinggal jarak rumah ke sekolah. Tahun ini itu beda. Jadi tahun ini tuh yang dihitung jarak balai desa ke sekolah. Karena sistem yang tahun lalu itu ada banyak kontroversi ya. Tahun ini lebih sempurna ya. Jadi sekarang yang dihitung tuh jarak kelurahan atau balai desa ke sekolah. Jadi misalnya ada 10 orang dari desa Ciraos misalnya, itu tidak dihitung dari jarak rumah masing-masing, tapi jadi kelurahan. Jadi 5 anak itu yang dari Ciraos mempunyai jarak tempat tinggal yang sama ke sekolah. Karena dihitungnya dari balai desa. Ini sistem yang fair ya, menurut saya ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Kemudian kalau peserta didik itu berasal dari satu RW dengan sekolah, itu akan diprioritaskan diterima. Walaupun jaraknya lebih jauh dari siswa yang misalnya gini, jadi sekolah itu depannya jalan ya. Di depan jalan itu beda RW ya. Jadi yang diprioritaskan itu yang satu RW gitu loh. Satu RW dulu, satu RW masuk situ dulu, baru RW lain terima gitu loh. Jadi diprioritaskan yang satu RW ya. Jadi gitu. Yang kedua, jalur zonasi ini termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas atau inklusi. Kemudian yang ketiga, jalur zonasi nggak berlaku bagi kelas khusus olahraga. Gitu ya. Jadi kalau mau masuk kelas khusus olahraga itu harus lewat prestasi olahraga. Oke, itu yang pertama jalur zonasi. Kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur afirmasi. Apakah itu afirmasi? Jalur afirmasi itu diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan panti asuhan. Sekali lagi saya jelaskan, jalur afirmasi ini adalah hak bagi mereka yang tidak mampu dan dari panti asuhan. Jadi jangan sampai Anda yang mampu secara ekonomi nekat melewati jalur ini, karena 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu tuh banyak banget orang tua yang mampu minta surat miskin ke kelurahan. Itu tindakan yang tidak terpuji. Jangan ajarin anak-anak Anda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji ya. Jadi harus menjadi kesatria ya. Kalau mampu katakan mampu, kalau tidak mampu katakan tidak mampu. Karena kalau mampu bilang nggak mampu itu artinya kita mengambil hak orang lain. Padahal itu sangat berarti buat mereka. Itu ya, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kuotanya itu paling sedikit 15%. Artinya ini jauh lebih besar, bisa lebih besar dari 15%. Artinya kalau dalam satu sekolah itu ada 30% orang yang daftar melalui jalur afirmasi ini akan diterima 30%. Karena minimalnya itu cuma 15% gitu. Jadi diprioritaskan memang untuk afirmasi ini sepertinya ya. Kemudian yang ketiga, kalau yang daftar kurang dari 15% daya tampung, maka tidak berlaku ketentuan 15%-nya dan dialihkan ke jalur zonasi ya. Mudah-mudahan tidak sampai 15% ya, karena kalau sampai lebih dari 15% itu artinya kemiskinan merajalela ya. Mudah-mudahan di bawah 15%, insya Allah semua orang Indonesia mampu. Oke?
Kemudian selanjutnya, nah bagi orang kaya yang mau daftarin anaknya, sekarang itu udah nggak bisa lagi minta surat ke kelurahannya, karena syarat melalui jalur afirmasi ini adalah hanya siswa yang datanya tercatat dalam BDT, basis data terpadu, dalam program-program pemerintah untuk penanganan kemiskinan, contohnya PKH dan ada KIP. Jadi cuma anak-anak yang sudah masuk KIP dan basis data terpadu, yang udah masuk KIP atau PKH itulah yang bisa masuk lewat jalur ini. Atau kalau ada program lain pemerintah itu juga bisa. Jadi intinya pokoknya mereka yang masuk lewat jalur ini itu harus orang-orang yang terdaftar dalam PDT gitu ya. Jadi nggak bisa orang kaya tuh tiba-tiba minta surat ke kelurahan miskin terus anaknya masuk ke situ tuh nggak bisa ya. Sekarang itu udah nggak bisa ya. Dan bagi kalian yang tadinya masuk program itu kemudian sekarang ternyata hidupnya berubah menjadi mampu, ya lebih baik kalian itu tidak lewat jalur ini dan mengusulkan agar namanya dicoret dari PDT, karena ada banyak banget orang yang jauh lebih membutuhkan. Kalau memang kalian berhasil gitu ya melalui program pemerintah, kemudian kehidupannya sudah berubah sekarang, ya lebih baik memberikan haknya untuk orang lain gitu aja ya. Kemudian ada lagi jalur afirmasi ini juga bisa bisa digunakan oleh korban COVID ya. Jadi yang mengalami kemiskinan karena COVID-19 itu bisa meminta surat keterangan ke Dinsos, kemudian diajukan. Jadi untuk korban pandemi juga bisa pakai jalur ini ya. Tapi ya mudah-mudahan misalnya begini, orang tuanya dikarantina, kan anaknya nggak ada penghasilan kan, berarti dia termasuk yang berdampak. Atau mungkin setiap dinas sosial, setiap daerah itu punya kriteria masing-masing ya. Pokoknya nanti intinya itu bisa untuk korban COVID. Kemudian untuk panti asuhan itu ditetapkan oleh kepala dinas sosial ya. Jadi ada surat dari kepala dinas sosial. Oke, itu tentang afirmasi. Sekarang kita lanjut ke jalur berikutnya, yaitu perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua itu adalah siswa yang mengikuti orang tuanya yang pindah tugas, dan ini kuotanya 5% dari daya tampung. Misalnya ini tuh udah termasuk guru ya. Jadi kalau misalnya saya kerja di SMA SMA 2 misalnya. Saya kerja di SMA 2, anak saya mau masuk situ juga bisa pakai jalur ini. Kemudian bisa juga misalnya ada orang tuanya jaksa, tiba-tiba dia harus pindah keluar Jawa gitu ya. Jadi anaknya itu bisa ikut memakai jalur ini. Pokoknya kalau orang tuanya pindah itu bisa menggunakan jalur ini ya. Kemudian peserta yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua wali merupakan peserta didik dengan kartu keluarga di luar wilayah zonasi yang bersangkutan. Jadi kalau pindahnya masih dalam satu zonasi, nggak perlu lewat jalur ini. Jadi harus yang luar zonasi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian jalur prestasi. Jalur prestasi itu daya tampungnya 30%, paling banyak 30% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima ya. 30% dari kuota. Jadi misalnya 1.000 orang yang keterima, berarti yang masuk lewat jalur prestasi itu ada 30 orang. Oke, jadi gitu. Mengenai ketentuannya, itu tahun ini kita pakai nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Kemudian nilai kejuaraan ya. Nilai kejuaraannya bisa kalian lihat di sini ya. Jadi untuk yang berjenjang itu misalnya seperti ini, juara 1 internasional itu langsung diterima. Jadi kriterianya seperti itu. Kemudian kalau eventnya itu tidak berjenjang, itu ada bobot nilainya masing-masing seperti ini. Ya, ini informasi ini bisa kalian dapat lewat sekolah. Ya, sekolah nggak perlu datang ke sekolah, kalian akan diberikan. Jadi kewajiban sekolah itu menyampaikan ini. Jadi nggak perlu datang ke sekolah. Sekali lagi nggak perlu datang ke sekolah. Cukup kalian kalau punya piagam juara kalian siapin aja. Kemudian daftar. Nggak perlu ke sekolah ya. Nanti sekolah akan menyampaikan ini kalau waktu pendaftaran sudah mulai dibuka. Sekolah
wajib menyampaikan itu gitu ya. Kemudian jalur prestasi ini juga ada sesuatu yang berbeda ya. Di Jawa Tengah itu bagi perawat, tenaga medis yang menangani COVID-19 itu anaknya langsung diterima di sekolah itu, di sekolah manapun yang dia inginkan, walaupun di luar zonasi. Caranya Anda mendapatkan surat dari rumah sakit rujukan ya. Jadi ini adalah penghargaan Jawa Tengah ke relawan COVID-19. Oke, itu sudah semua untuk jalur SMA. Sekarang kita jalur PPDB SMK ya. Jadi jalur PPDB SMK itu ada dua. Yang pertama jalur seleksi prestasi, yang kedua adalah jalur afirmasi ya. Jalur seleksi prestasi itu diseleksi berdasarkan nilai raport 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya, karena sekarang nggak ada UN ya. Jadi 1 sampai 5 itu nilai raport 1 sampai 5 itu digunakan sebagai pertimbangan prestasinya, kemudian ditambah dengan nilai kejuaraan kalau ada. Kalau ada ditambah dengan nilai kejuaraan ya. Poinnya sama kayak SMA. Jadi nanti akan diinformasikan setelah mendekati pendaftaran ya. Jadi nanti kalian lihat aja, pasti sekolah akan menyampaikan. Jadi nggak perlu datang ke sekolah, pasti sekolah akan menyampaikan ya. Atau kalian bisa lihat di sini sekilas, bisa kalian pause, kemudian lihat, dicatat juga bisa. Kemudian kriterianya itu yang diambil itu tertinggi tiap jenis cabang ya. Jadi nggak bisa akumulatif ya, juara 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu nggak bisa. Jadi cuma diambil satu yang tertinggi. Kemudian masih sama, untuk SMK juga sama. Ada penghargaan untuk relawan COVID ya, langsung diterima di SMK manapun yang Anda inginkan. Khusus di Jawa Tengah, saya nggak tahu di provinsi lain ya. Tapi ada beberapa provinsi lain yang menerapkan ini juga. Ya, jadi Bapak Ibu yang bertugas tuh nggak perlu pusing-pusing ya, cukup konsen kepada pasien untuk menangani COVID. Kita semua titip Indonesia lah sama kalian. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan segala urusan yang lain. Misalnya sekolah anak Anda akan kita dibantu oleh pemerintah untuk masuk langsung ya, dispensasi langsung diterima, nggak main-main. Oke, kita lanjut ke jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi ini itu adalah 20% dari daya tampung sekolah. Keluarga miskin sebanyak 20% ya. Dan ini kalau melebihi 20% pendaftarnya akan diseleksi melalui nilai raport dan usia paling tinggi. Jadi nilai raport dulu, bagus mana. Kalau nilai raportnya masih sama, nanti dilihat usia yang paling tinggi siapa. Kalau misalnya Abdul sama Gofar ya, Abdul dan Gofar itu nilainya sama, tapi usianya tinggian Abdul, berarti yang diterima itu Abdul. Itu kalau lebih dari 20%. Tapi kalau masih kurang dari sama dengan 20%, akan diterima semua. Jadi kalau misalnya yang daftar lewat afirmasi ini ada 30% dari daya tampung, maka 30% ini akan diseleksi 20% terbaik. Itu loh. Kalau masih bingung nanti tanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi. Apa lagi ya? Syarat-syaratnya nanti akan diinformasikan sekolah pasti. Jadi kalian nggak perlu nyatet ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk waktu pendaftaran. Nah, untuk waktu pendaftaran ini baik di setiap daerah itu mempunyai waktu yang berbeda. Ya. Untuk setiap daerah itu mempunyai waktu yang berbeda ya. Jadi kalau di Jawa Tengah itu proses pendaftaran akan dimulai tanggal 2 Juni sampai dengan 3 Juni. Proses selanjutnya akan diinformasikan pada saat pendaftaran ya. Jadi mulainya tanggal 2 sampai 3 Juni itu kalau Jawa Tengah. Kalau daerah lain pasti mungkin saja mempunyai jadwal yang berbeda ya. Kalian tinggal update aja lewat website dari Dinas Pendidikan setempat. Atau sekolahnya masing-masing gitu ya. Jadi tinggal update terus saja. Atau
tugas sekolah itu menyampaikan, jadi pasti itu akan disampaikan oleh sekolah. Dan tugas guru itu memastikan informasi itu sampai sehingga kalian nggak perlu datang ke sekolah untuk menanyakan itu, karena kita pasti akan menyampaikan kepada Anda ya. Mungkin nanti kalau pas lagi pengumuman kelulusan ya. Oke, jadi segitu aja itu yang saya dapat dari pertanyaan-pertanyaan orang tua siswa kemarin. Kalau ada pertanyaan lain silahkan Anda komen di bawah ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.